Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sebelum kita melanjutkan materi kita, sebaiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk lebih doanya. Sebelum melanjutkan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran kita. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua. Untuk mengawalin pembelajaran kita hari ini, sekarang kita minggu kemarin telah belajar masalah pola bilangan, kan? Jadi sudah kita pelajari masalah pola bilangan. Yang pertama pola bilangan dan yang kedua pola bilangan. Sekarang yang Bapak tanyakan, apakah yang dimaksud dengan pola bilangan? Silakan. Pola bilangan adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya. Masuk masalah materi kita sekarang. Pola bilangan menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Jadi kita tahu konfigurasi objek adalah kita menggunakan pola atau gambar. Kemudian di sini kita lihat ada keteraturan pola di alam. Sekarang Bapak minta siapa yang bisa menyebut contoh pola bilangan, keteraturan pola bilangan di alam. Siapa yang bisa? Nah, siapa? Silakan. Pohon beringin. Siapa lagi? Silakan. Susunan bata yang ada di dinding. Susunan bata yang ada di dinding. Terus siapa lagi? Silakan. Keramik di lantai, Pak. Keramik? Di lantai. Keramik di lantai. Dan ada lagi? Silakan. Nah, Susunan bangku. susunan bangku. Apa lagi? Ada. Jadi ada 4 ya. Yang pertama tadi apa? Pohon beringin. Kemudian yang kedua susunan bata. Yang ketiga keramik yang ada di lantai. Kemudian yang keempat susunan bangku atau susunan kursi. Kemudian kita lihat ini, kita lihat ada contoh keteraturan di alam yang mengikuti pola bilangan. Kita lihat satu contoh tadi adalah di sini pohon. Ya, kita ambil satu buah pohon atau pohon yang banyak. Dari batang satu, batangnya ada satu, kemudian yang kedua ada 2 cabang. Jadi ada 2 pola. Kemudian yang ketiga ada 1, 2, 3 pola. Kemudian yang kelima kita ambil di pohon itu, cabangnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada lagi cabang yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu yang juga dikatakan dengan pola. Kemudian kita lihat di situ ada gambar dari bunga matahari, ya. Jadi bunga matahari yang dikatakan dengan pola adalah isinya atau buahnya, ya. Buahnya yang ada tanda-tanda ini dinamakan dengan pola, ya, yang dikatakan dengan pola. Dan yang ketiga, kita lihat gambar yang ketiga. Di situ kita lihat ada gambar keong atau ciput, ya. Di situ dia mempunyai pola, ada pola
kita ambil yang pertama pola atau warna coklat. Yang kedua yang kedua putih. Ya, tuh. Kemudian tanpa kita sadarin terdapat beberapa benda di sekitar kita yang ternyata menerapkan pola bilangan dinoci. Ya. Di antaranya yang pertama proporsi Viola Antonio. Ya. Itu kita adalah 2, 3, 5, 8, 13. Ya. Itu. Kemudian yang kedua kita lihat kulit nanas. Ya, kulit nanas berbentuk spiral dalam 3 arah yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada gambar biji pinus atau bunga pinus. Yang keempat daun pada bunga. Ya, daun pada bunga. Yang kelima cangkang natulis balik ya, berbentuk seperti Fibonacci. Ya, itu yang tidak kita sadari. Di pembelajaran kita hari ini ada dua kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama kita lihat 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan barisan konfigurasi objek. Itu yang 3.1. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan. Ya, pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini harus kita pahami semuanya. Yang pertama, mengidentifikasi pola bilangan yang terbentuk pada suatu konfigurasi objek. Kemudian yang kedua, membuat konfigurasi objek dari suatu pola bilangan. Yang ketiga, membuat persamaan pola bilangan yang ditemukan pada suatu konfigurasi objek dan menentukan banyak UN. Itu untuk kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita pembagian kelompok. Ya, kita pembagian kelompok ada di sini. Yang pertama kelompok kubus. Yang kedua segitiga. Yang ketiga persegi. Yang keempat trapesium. Yang kelima lingkaran. Yang keenam balok. Itu yang kelompok kita, jadi ada 6 kelompok. Nah, sekarang buka buku kita atau buku paket kita pada halaman 24 sampai 27. Ya, 24 sampai halaman 27. Kita coba lihat contoh 1.13 dan 1.14. Silakan diamatin. Ada 2 buah pola ya, ada 2 buah pola di situ. Silakan kalau belum paham atau belum mengerti, silakan bertanya. Contoh kedua dari 1.13 rumusnya apa tadi? 1.13 ini 1.13 rumusnya kita pakai adalah UN sama dengan N kali N tambah 1 ya, tambah 1. Ini rumus yang kita pakai. Kemudian yang contoh 1.14, coba diperhatikan, diamatin.
gambaran situ 1,14. Belajar apa? Sebelah Ada? Nah, kalau nggak ada, sekarang aku jelasin masalah pola bilangan persegi panjang, ya. Masalah pola persegi panjang. Jadi kita akan menentukan satu contoh di sini. Kita ambil pola yang ke satu. Tadi ada kawan kita menanyakan, ya. Kita lihat. Jadi kita menggunakan rumus UN sama dengan N kali N tambah 1 sama dengan. Tadi kita ambil ya pada contoh pola ke satu. Tadi hasil dari kawan kita UN-nya sama dengan Nah, jadi rumus yang kita pakai adalah UN sama dengan N kali N tambah 1. N adalah 6. Namanya kan ada pola pola 6. Jadi U6 sama dengan 6 kali 6 tambah 1. Jadi apabila kita kerjakan yang di dalam huruf 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi 6 kali 7 sama dengan 4. Ada tangan untuk tadi semua. Kemudian kita masuk yang Bapak memberikan angka PD. Sekarang kita coba relaxkan otak kita sebentar, ya. Silakan untuk berdiri semuanya. Maju. Kanan. Kiri. Belakang. Dah, kita semuanya. Oke, untuk sekarang kita lanjut untuk berdiskusi. Kita nanti Bapak kasih berikan KPD-nya. Rendah. Kemudian tinggi. Nanti ini tinggi. Dan silakan perhatikan yang pertama kita lihat KPD yang rendah, ya. Siswa mampu mengidentifikasi pola bilangan yang terbentuk pada suatu konfigurasi objek, ya. Itu yang pertama tentu di kelompok rendah. Kemudian yang kedua kelompok sedang, ya. Kelompok sedang membuat konfigurasi objek dari suatu persamaan pola bilangan. Jadi dari rumus itu kita tentukan dibuat pola bilangan. Kemudian yang tinggi, ya, yang tinggi membuat persamaan pola bilangan yang ditemukan pada suatu operasi objek dan menentukan banyak UN dari pola tersebut, ya. Bapak mau nanya, ini cara berdiri dicarikan? Ya, kita cari dulu tadi rumus apa tadi? Soalnya mana KPD-nya tadi? KPD-nya mana? Nih, jadi dengan menggunakan rumus ini, ya, dengan menggunakan rumus ini, apa? N 2 N tambah
N. Jadi kita ambil suku yang pertama, misalkan kita ambil dari suku pertama ke suku kelima. Kita ambil suku yang pertama dulu. Misalkan ini rumusnya UN sama dengan 2N tambah N. Udah, kemudian kita lihat sama dengan tadi N sama dengan 1. Jadi U1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kita kerjakan ya. Hah? 1 tambah 1? 2. Kita kerjakan dengan perkalian dulu. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi terbentuk sini adalah pola yang ketiga. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Kemudian pakai rumus ya. Yang kedua pakai rumus N kuadrat tambah N. Dah, silakan. Berapa? Nah, kita kerjakan perkalian dulu. 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan menggunakan rumus UN sama dengan 2 kali kelompok rumus untuk mempresentasikan hasil kerjanya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok subur akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya bernama Tessa. Saya Abdul Sofyan. Dan saya bernama Tessa. Ini gambar yang pertama, rumusnya hasil kelompok kami. Nah, silakan sebut aja dulu. N, sukunya N 10. Rumus UN sama dengan N pangkat 2. U 10 sama dengan 10 pangkat 2. Sama dengan 10 kali 10, hasilnya 100. Jadi, persamaan suku ke 10 adalah 100. Terus Hasil gambar pertama hasilnya 100. terus Gambar yang kedua N sama dengan 10. Rumus UN sama dengan 4 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4 tambah 10 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 9 pangkat 2. 4 tambah 9 kali 9 hasilnya 81. Jadi 4 tambah 81 hasilnya 85. Jadi persamaan suku ke 10 adalah 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok persegi
kedua pakai rumus n kuadrat tambah n. Ini pola pertama, U1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1. Jadi dikali dulu, 2 kali 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini pola kedua, 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Pakai rumus yang kedua, n kuadrat tambah n. U1 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang pola kedua, U2 tambah sama dengan 2 kuadrat tambah 2 sama dengan 2 kuadrat 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Itu hasil dari hasil diskusi kami. Hasil dari diskusi kelompok Persegi. tidak ada yang ngadapin dari kelompok persegi yang tadi diskusinya. Ada? Ya, sekarang Jelaskan cara penyelesaiannya dengan menggunakan pola konfigurasi. dengan pola konfigurasi. Ada apresiasi kita, ya apresiasi kita di situ tadi ya, ada bapak melihat untuk kelompok kubus, ya itu kelompok kubus sudah ada 3, ya. Saya tepuk tangan untuk kelompok kelompok persegi ada 2 jempol, ya. Nah, untuk kelompok lingkaran, ya ada 1 jempol. Dan tepuk tangan untuk kemudian di sini dari hasil pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan ada beberapa yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, pola bilangan persegi panjang adalah susunan angka yang akan membentuk persegi panjang. Rumus untuk pola persegi panjang adalah UN sama dengan n kali n tambah 1. Kemudian yang kedua, pola bilangan persegi, ya, dengan rumusnya adalah susunan angka yang membentuk bangunan persegi, ya. Bangunan persegi dengan rumusnya pola persegi adalah UN sama dengan n kuadrat. Ketiga, pola bilangan ganjil, ya. Pola bilangan ganjil bilangan yang tidak habis dibagi 2, ya. Rumusnya itu UN sama dengan 2 kali N tambah kurang 1. Kemudian yang keempat, pola bilangan segitiga adalah susunan angka yang akan membentuk bangunan segitiga. Rumusnya di situ kita lihat UN sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Itu dapat kita simpulkan materi kita hari ini. Kemudian untuk refleksi pelajaran kita hari ini, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Seru. Kemudian apa yang perlu kita perbaiki agar belajar berikutnya lebih menarik? Waktunya? Wah, kemudian yang ketiga, apa saja tantangan atau kesulitan yang kamu hadapin selama kegiatan pembelajaran? Waktu sih, Pak. Hah? Waktu. Kemudian yang keempat, apakah penjelasan yang
yang kurang jelas dari materi pelajaran hari ini? Jelas. Baik, Bapak bagikan untuk tugas kita di rumah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa mulai. Bapak Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi